Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ini fa insyaallah kita masuk pada tafsir pada surat Al-Baqarah ayat yang ke 177 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allahumma arhamna bil Quran. Banyak kalimat-kalimat atau persoalan yang perlu dijelaskan sebagaimana penjelasan yang ada di dalam tafsir ini. Laisal birra, tidaklah, atau laisa itu bukan ya, atau tidak. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, bukanlah kebaikan itu an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, yaitu seseorang atau di antara kalian dikatakan baik itu yang menghadap ke timur dan ke barat. Jadi bukan hanya itu ya. Nah, kalau nanti tafsirnya itu yang menghadap ke timur dan ke barat ini adalah persoalan di mana dulu pernah kita jelaskan ya, bahwa orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka berselisih ya, atau berdebat tentang perpindahan kiblat ya. Jadi dari yang awalnya menghadap yang pertama kali yaitu ke Baitul Maqdis, kemudian Allah perintahkan kiblatnya yang kedua adalah Masjidil Haram, Ka'bah ya, ke Ka'bah.
Jadi jarak yang cukup jauh. Akan tetapi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ketika Rasulullah mendapatkan perintah untuk menghadapkan atau kiblatnya beralih ke Ka'bah, mereka tidak terima. Mereka mempermasalahkan itu. Akhirnya terjadi perdebatan, terjadi ikhtilaf, ya. Seakan-akan perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis, ya, ke Ka'bah ini sebuah masalah yang sangat besar sekali, sehingga diperdebatkan di antara mereka. Bahkan ada yang sinis, ya. Sehingga sampai hari ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ahlul kitab itu tidak bisa menerima, ya, yang mereka yakini bahwa kiblat atau tempat ibadah yang utama adalah Baitul Maqdis. Nah, di sini kita akan mengkaji bahwa kebaikan itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam ayat ini. Apa saja yang termasuk kebaikan itu? Nah, sehingga lanjutkan ayatnya, walakinnal birra man amana billahi. Ya. Akan tetapi yang dinamakan sebuah kebaikan, yang dinamakan albirra, kebaikan itu adalah man amana billah, yaitu siapa yang beriman kepada Allah. Ya. Artinya sebetulnya di sini kalau kita membaca, ya, dengan teliti, kebaikan itu adalah kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Artinya dinamakan sebuah kebaikan karena yang melakukan orangnya itu beriman. Nah ini, Masya Allah. Al-birra, kebaikan itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Apa yang dilakukan oleh orang-orang beriman? Di antaranya adalah beriman kepada Allah. Nah, ini terkait dengan masalah iman. Maka keimanan itu adalah salah satu keutamaan amal kebaikan seorang hamba. Dinamakan dia memiliki amal soleh, amal yang baik, karena di dalam dirinya itu memiliki iman. Ya. Kalau orang kafir, dia melakukan sebuah kebaikan, apakah dinamakan amal soleh? Apakah dinamakan kebaikan? Ya. Kebaikan menurut mereka, versi mereka, melakukan kebaikan, melakukan amal kebajikan, versi mereka. Tapi kalau orang beriman melakukan sebuah kebaikan dilandasi dengan iman, maka dia akan menjadi amal soleh. Bahkan apa yang dilakukannya yang dilandasi dengan iman itu nilainya adalah ibadah. Ya, meskipun dia memberikan minuman kopi, nah, ya, kopinya sudah keluar, ya. Ini ibadah. Karena apa? Ini amal baik. Apalagi didasari dengan keimanan. Dan nilai orang yang memberikan kopi ini bagi orang yang tolabul ilmi adalah sedekah. Nah, nanti ada, ya, termasuk amal baik itu adalah sedekah. Kita akan mengkaji lebih dalam lagi, ya. Makanya luar biasa ini, ya, kajian malam ini terkait dengan albir, ya, bukan bir, ya,
bukan bir minum-minuman keras itu, bukan ya. Tapi albir di sini adalah kebaikan. Nah, yang namanya kebaikan itu apa? Kita harus paham. Kita harus paham. Karena banyak orang itu menganggap sebuah kebaikan, akan tetapi tidak memiliki nilai ibadah. Kebaikan yang dilakukan kadangkala dihiasi dengan amalan-amalan syaitan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah wal dhahab wal fiddah. Orang itu, ya, kata Allah di dalam surat Al-Imran, dihiasi dengan apa? Hawa nafsunya itu dihiasi dengan apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Dia syahwatnya itu mencintai wanita, mencintai istri, mencintai anak, mencintai harta, benda, ya, emas, perak, wal khail, ya, kuda atau kendaraan, sesuatu yang dicintai. Maka apa yang dicintai oleh manusia itu, ketika dilandasi dengan iman, dia akan menjadi cinta yang abadi. Nah, tetapi kalau dia hanya mencintai istrinya, mencintai anaknya, mencintai harta yang dia miliki saat ini dengan hawa nafsu, tidak memiliki iman, hanya didasari dengan hawa nafsu, maka kecintaan itu akan cepat hilang. Nggih napa mboten? Mencintai istri karena kecantikannya, ya, saayu-ayuwe wong wedok, ya, secantik-cantiknya wanita, ya, kalau sudah usia 70 tahun ya tetap cantik, ya, karena wanita. Tapi cinta kita bukan karena, ya, kecantikannya semata. Tapi kalau kecantikan hanya menjadi faktor utama kita mencintai wanita, ketika dia sudah tidak cantik, apakah kita masih mencintai? Pasti hilang kecintaan kita kepada wanita. Karena apa? Sudah tidak cantik lagi, sudah tidak kuat lagi, sudah tidak wangi lagi, ya. Kalau laki-laki mencintai perempuan, mencintai istrinya hanya karena kecantikan, pasti dia mau cari lagi yang lebih cantik, ya. Apalagi mencintai karena dasar kekayaannya, pasti mencari lagi yang lebih kaya. Maka kecintaan kalau tidak didasari dengan iman, dia akan cepat hilang. Akan tetapi ketika kecintaan itu didasari dengan iman, mencintai keluarganya, mencintai hartanya karena keimanan, pasti dia akan jadikan keluarganya itu keluarga yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cintanya dia kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, ya, mencari rezeki yang halal, pekerjaannya karena Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, ya. Nah, ini bedanya orang kafir dan orang beriman, ya. Kalau orang kafir itu ya pokoknya dia bekerja, beramal, berusaha, ya supaya dia mendapatkan kebahagiaan di dunia saja. Begitu dia tidak mendapatkan harta yang banyak ketika bekerja, ya, dia merasa susah, ya, sedihnya sampai kalau kita lihat hari ini banyak orang frustasi bunuh diri, ya. Tahu-tahu ada orang yang berdiri di atas rel sepur. Bukan orang gila, Pak, orang waras. Karena apa? Frustasi, dia tidak punya iman. Ya. Pulang ke rumah istrinya marah-marah. Pulang ke rumah dia nggak dapat, ya, penghasilan.
pekerjaan sudah semakin sepi, semakin sulit, ya, kesana kemari tidak mendapatkan, ya, apa yang dicari, karena hidupnya tujuannya untuk harta, hartanya semakin hari semakin susah. Nah, akhirnya apa? Karena tidak punya iman, dia melakukan sesuatu yang di luar batas, ya. Nah, inilah bedanya orang beriman dan orang yang tidak punya iman. Oleh karena itu kebaikan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang beriman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Walakinnal birra man amana billah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Maka iman kepada Allah ini kita harus memahami dengan benar. Karena ini adalah salah satu urusan yang paling pokok dan paling utama di dalam kehidupan seorang muslim, yaitu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan ma'rifatullah ini, mengenal Allah Subhanahu wa taala ini kita harus betul-betul memahami. Tidak hanya mengetahui bahwa Allah itu maha menciptakan, ya, maha memberikan rezeki, maha segalanya, menciptakan langit dan bumi, ya, menciptakan kehidupan, ya, dan kematian, menciptakan hanya sebatas itu. Akan tetapi kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wajib kita ibadahi, ya, maka makna tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah, ya, dengan beribadah kepadanya. Sebagaimana ayat yang ada di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, ini adalah sebuah kebaikan. Iman itu adalah mempercayai sesuatu yang tidak dapat kita jangkau dengan akal pikiran. Nah, ini. Jadi iman ini adalah sesuatu, ya, amal atau sesuatu, ya, yang dilakukan oleh seorang muslim dan dia menjadi albir, kebaikan-kebaikan yang luar biasa ketika dia memiliki iman. Makanya kita harus betul-betul memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya sebatas kita mempercayai bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan segalanya, tetapi mengesahkan Allah dengan ibadah. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang harus betul-betul kita memahaminya secara, ya, syar'i, secara benar, sesuai dengan yang selama ini kita kaji, bahwa makna ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, ya, yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, itu akan bernilai ibadah. Makanya sekecil apapun yang kita lakukan, kalau kita dasari dengan iman dan kita niatkan, itu akan bernilai ibadah. Apalagi tholabul ilmi hari ini, Masya Allah, ya. Ini nilai ibadahnya sangat tinggi sekali. Apa yang mendasari kita berangkat ke sini sehingga apa yang kita lakukan menjadi ibadah? Iman, ya. Iman. Kalau kita bukan orang beriman, ya ngapain juga? Apa untungnya saya ini? Ya, nggak ada untungnya. Tapi karena didasari dengan iman kepada Allah, ya, maka kita percaya, memahami bahwa makna hidup ini adalah ibadah kepada Allah. Maka segala yang kita lakukan ini bernilai ibadah, sehingga kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau hitung-hitungan materi ya nggak dapat, ya.
Wong kita ini perjalanan menuju ke dzikrullah ya mungkin mengeluarkan ongkos, mengeluarkan bensin ya dan lain sebagainya. Tapi kita percaya bahwa apa yang kita lakukan semuanya akan mendapatkan pahala karena kita niatkan ibadah kepada Allah. Nah, yang terkait dengan beriman kepada Allah ini adalah pembahasan tersendiri, yaitu masalah tauhid ya. Masalah tauhid. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, kita tidak masuk pada perdebatan ikhtilaf terkait dengan masalah akidah. Karena nanti kita tidak akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Seperti tadi orang Yahudi dan Nasrani, ya, Ahlul Kitab memperdebatkan masalah perpindahan kiblat, ya. Seakan-akan itu adalah hal yang utama. Maka ketika Allah memerintahkan Rasulullah kiblatnya pindah ke Ka'bah, mereka pun ya, secara langsung menyatakan dirinya bahwa mereka tidak cocok, ya, tidak sesuai, karena selama ini Baitul Maqdis itu adalah lambang ya, kemuliaan di dalam melaksanakan ibadat peribadatannya Ahlul Kitab. Jadi akhirnya kita ketika ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan demi kebaikan, kita menghindari perdebatan ya. Kita menghindari ikhtilaf. Terutama hari ini tentang beriman kepada Allah itu juga, apakah Allah itu di atas langit? Apakah Allah itu berada di mana-mana? Apakah Allah itu ya punya tangan? Apakah Allah itu wajahnya seperti wajah manusia? Apakah Allah punya kaki ya? Itu hari ini ketika kita tidak memahami dengan benar, tidak mengikuti para ulama, kita juga akan terjebak perdebatan-perdebatan seperti itu ya. Oleh karena itu yang paling selamat adalah kita mengikuti para ulama tentang masalah akidah, beriman kepada Allah. Apakah Allah punya wajah? Iya. Apakah Allah punya tangan? Iya. Apakah Allah ya berada di atas langit? Iya. Semua ada dalilnya. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hambal ya mengatakan beriman kepada Allah itu wajib. Tapi kita tidak boleh mempertanyakan bagaimana Allah ya. Nah, tidak boleh mempertanyakan bagaimana Allah. Bagaimana tangannya Allah? Apakah tangannya Allah itu punya jari 5? Tidak boleh ya. Wal imanu bihi wajib ya. Dan beriman kepada Allah itu wajib. Tidak boleh mempertanyakan bagaimananya. Nah, inilah salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Man amana billahi wal yaumil akhir, dan diantara kebaikan itu adalah beriman kepada hari akhir. Maka ayat ini yang kita kaji pada malam hari ini, istamalat hadhil ayat al-karimah ala jumalin azimah wa qawaidun amiqah wa aqidatun mustaqimah. Jadi ayat yang kita kaji hari ini yaitu ya membahas tentang kaidah-kaidah yang sangat besar, yang sangat agung. Wa aqidatun mustaqimah, dan akidah ya yang lurus. Di mana Ibnu Hatim meriwayatkan ya, Ibnu Hatim haddatsana Abi haddatsana Abid bin Hashim sampai kepada Mujahid ya, an Abi Dzarrin annahu sa'ala Rasulullah ya, sampai pada Abu Dzar ya, sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, kemudian beliau bertanya, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya tentang ya, mal iman, apa itu iman? Jadi sahabat Abu Dzar, beliau bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu iman. Fatala alaihi, dan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini. Ya. Jadi kalau kita bertanya tentang iman, ya sebagaimana Rasulullah membacakan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat berapa Pak? 177 ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum ya ila akhiril ayat. Tidaklah kebaikan itu kalian menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat dan sampai akhir ayat. Rasulullah membacakan itu. Qala, kemudian Rasulullah berkata, summa sa'alahu aidan fatalaha alaihi. Kemudian ditanya lagi. Kemudian juga Rasulullah membacakan ayat ini. Summa sa'alahu, kemudian ditanya lagi faqala. Kemudian Rasulullah bersabda. Jadi ditanya lagi, iman itu apa? Iman itu apa? Ya ayat ini, ya. Ayat ini yang dibacakan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Idza amilta hasanata ahabbaha qalbuk." Kalau engkau mengerjakan sebuah amalan, ya. Sebuah amalan dan amalan itu baik, amalan itu hasanah, amalan itu mendatangkan kebaikan. Ahabbaha qalbuk ya. Maka akan mendatangkan ketenangan, kecintaan di dalam hati. Hati itu pasti merasa tenang. Bahkan di dalam ada yang mengartikan datangkan kecintaanmu terhadap amal itu. Ketika kita melaksanakan sholat ya, melaksanakan sebuah kebaikan, hati kita harus merasa senang ya. Ada ketenangan di dalam hati ketika kita mencintai amalan tersebut. Contoh pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan hari ini, misalnya kita kerja di pabrik apa, atau kerja ikut siapa, ikut orang, atau kerja di mana. Ketika kita mencintai sebuah pekerjaan, maka hati kita ya senang mengerjakannya. Kita juga tenang, kita juga ketika mencintai pekerjaan itu lebih ringan melakukannya. Nah, begitulah semua pekerjaan atau amal-amal yang kita lakukan ya. Ketika amal itu baik, maka pasti akan mendatangkan kecintaan di dalam hati kita, atau hati kita harus kita paksa untuk mencintai amal itu. Wa idza amilta sayi'atan abghadaha qalbuk. Apabila kamu mengerjakan sesuatu atau amal yang buruk, maka paksalah, atau pasti akan mendatangkan kebencian. Jadi kalau kita melakukan sebuah amal keburukan itu, hati kita pasti tidak bisa dibohongi. Misalnya kita mencuri sesuatu ya. Nah, perbuatan mencuri itu di dalam hati kita sudah mengingkari. Oh ya, ini nggak baik, ini haram ya. Maka perbuatan yang secara zahir itu adalah sebuah keburukan akan menjadikan hati kita ini benci. Oleh karena itu, kebaikan itu pasti dia akan mendatangkan kecintaan di dalam hati. Itu namanya hasanah, kebaikan. Satu contoh, kita tolabul ilmi, berangkat tolabul ilmi ya, taklim atau kajian tafsir, sirah atau akhir zaman, ini akan mendatangkan kecintaan di dalam hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang berangkat mesti di dalam hatinya itu senang untuk tolabul ilmi karena ingin mendapatkan pahala. Tapi ada orang itu yang memang dia sengaja melakukan keburukan meskipun hatinya tidak senang. Misalnya kalau daerah di sini itu kan dekat tempat-tempat maksiat gitu ya. Dia
meskipun sudah mengerti atau tahu itu perbuatan yang tidak baik, tapi tetap dilakukan, pasti hatinya menolak, hatinya menolak. Oleh karena itu kebaikan itu sebetulnya terkait dengan iman. Nah, kalau imannya hilang Pak, atau imannya itu menipis, pasti dia hatinya ini sudah tidak senang lagi dengan amal-amal yang baik. Meskipun dia mengerti bahwa itu amalan kejelekan, dia tidak peduli, pasti dia melakukannya. Ini terkait dengan amal. Amal baik itu pasti pengaruh dengan hati, ya. Jadi bisa difahami Pak ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada hari ini itu tidak berlawanan dengan hati, pasti akan mendatangkan senang gitu. Jadi tidak ada amalan-amalan yang baik itu berlawanan dengan hati kecuali orang kafir, orang munafik. Dia pasti tidak senang melakukan amalan misalnya sholat, ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu karena tidak ada iman di dalam hatinya, ya, yang ada itu hanya kebencian terhadap orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka disebutkan oleh Allah sifat orang munafik itu adalah ketika dia melaksanakan sholat, dia melakukannya dengan malas. Nah itu kalau tidak ada iman, tidak senang dia dengan amalan-amalan sholat misalnya. Apalagi amalan-amalan yang membebani dirinya, berat. Nah ini nanti tambah berat lagi Pak ya. Jadi yang namanya kebaikan ini, kebaikan-kebaikan yang akan kita kaji pada malam hari ini semakin kita sebutkan nanti, semakin kita bahas, semakin berat, ya. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir ini adalah satu amalan hati, ya, yang sangat berat ketika memiliki konsekuensi apa? Beriman kepada Allah harus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya iman itu dikatakan di dalam lisan saja. Amantu billah, ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Maka iman itu tidak hanya diucapkan di lisan, akan tetapi al-imanu, ya, iman itu ada di dalam hati dan juga dipraktekkan dengan amal. Wa amalu bil jawarih, ya. Al-imanu tasdiqun bil qalbi wal amalu bil jawarih. Iman itu diyakini di dalam hati dan dipraktekkan dalam perbuatan. Al-jawarih itu anggota badan. Jadi iman itu sebuah, ya, amal yang berat. Nah orang yang tidak punya iman, maka dia tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhir. Masa ada hari kiamat itu? Nggak ada. Masa ada surga dan neraka itu? Nggak ada. Nah ini orang yang tidak punya iman. Wal malaika wal kitab wan nabiyina. Ditambah lagi bahwa kebaikan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman adalah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada para nabi wan nabiyyin. Wah ini berat.
Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat. Maka iman ini adalah perkara-perkara yang tidak bisa kita jangkau dengan akal dan penglihatan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita jangkau dengan penglihatan kita secara kasat mata, tidak bisa kita lihat, ya. Tidak bisa kita jangkau dengan akal. Tapi orang sekarang berusaha untuk, ya, menjangkau Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal pikirannya, ya. Mentakwilkan, ya. Akhirnya apa? Allah ditakwilkan seperti manusia. Allah diserupakan dengan, ya, Tuhan diserupakan dengan makhluk. Ya itu. Iman kepada hari akhir tidak terjangkau. Menjangkau kita Pak hari akhir. Kayaknya besok hari Jumat itu kiamat Ustadz. Kok tahu? Iya. Karena di dalam hadis tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Nah, hati-hati Pak. Nah, cuma tahu harinya. Nah, Jumat kapan? Kita nggak tahu. Ya. Kalau kita berbicara tanda-tanda hari kiamat, yang hari kiamat yang besar, maka kita akan mengetahui banyak, ya, terjadi apa? Huru hara, pembunuhan, ya, al-haraj. Kemudian yang paling nampak ya nanti itu terbit matahari bukan dari timur lagi tapi dari barat, ya. Kemudian banyak, ya, yang, ya, kita temui bahwa di hari kiamat itu nanti, ya, orang-orang, ya, para wanita, ya, melahirkan apa? Melahirkan anak-anak dari tuannya sendiri dan lain sebagainya. Banyak tanda-tanda hari kiamat. Tapi kalau kita tidak punya iman, kayaknya nggak ada hari kiamat itu. Di sini ada kajian khusus akhir zaman, ya, mungkin bisa diketahui tanda-tanda akhir zaman. Ya, itu tanda-tanda akhir zaman. Maka kalau akhir zaman sudah habis, tandanya mau kiamat. Ya namanya beriman kepada yaumil akhir, hari akhir itu ya hari kiamat. Ya. Maka di sini kita harus betul-betul memahami. Apalagi iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat. Siapa malaikat ini? Ya. Kalau dulu kita mengkaji di dalam tafsir yang kita kaji pada waktu yang lalu, ada orang-orang Yahudi itu yang hanya percaya kepada satu malaikat, yaitu malaikat pembagi rizki. Dan dia benci kepada malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Nah, ini. Malaikat ini kita tidak tahu, kita tidak bisa menjangkau. Maka di dalam kitab Aslul Iman, ya, itu disebutkan para malaikat, ya, jumlah malaikat itu ribuan. Malaikat itu adalah, ya, makhluk ciptaan Allah yang tidak memiliki hawa nafsu seperti kita, ya. Kalau kita ini ciptaan Allah yang diberi oleh Allah nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dengan iman kita bisa membedakan, ada, ya, ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah, kita akan bisa membedakan kita mau jadi orang yang fujur, orang yang, ya, berbuat maksiat, atau orang yang bertakwa. Sudah ada petunjuknya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi kadangkala kita itu lebih condong kepada hawa nafsu. Karena apa? Nafsu itu innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu
selalu mengajak kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Nah, karena kita ini manusia atau makhluk Allah yang dikasih oleh Allah nafsu, selalunya kita melakukan sebuah keburukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak diberi nafsu. Sehingga apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Para malaikat itu adalah memiliki tugas untuk senantiasa bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika manusia itu dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat protes, ya. Ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia itu engkau angkat sebagai khalifah padahal mereka itu suka menumpahkan darah, ya, suka membuat kerusakan. Nah, malaikat protes. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami ini senantiasa apa? Bertasbih dan mensucikanmu ya Allah. Ya. Jadi malaikat ini adalah makhluk Allah yang suci. Nah, dibayangkan orang-orang yang membuat film, ya, kalau orang baik itu pasti ada malaikat apa? Kalau di film-film itu apa? Malaikat bersayap putih. Memang di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malaikat itu juga bisa menyerupai manusia, ya. Bisa menyerupai manusia. Itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi, hadis nomor 2, ya. Ja'a rajulun, ya. Datang seorang laki-laki, ya, pada suatu hari Rasulullah, ya, melakukan perkumpulan seperti ini. Kemudian datang seorang laki-laki, ya, bayadus syab, berpakaian serba putih, ya. Kemudian sawadus sar, ya, rambutnya hitam. Datang, tahu-tahu datang, para sahabat itu lihat, datang kemudian bersila, dengkulnya, lututnya, ya, nempel di lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam hadis itu disebutkan dia siapa yang datang itu? Ya, malaikat Jibril. Jadi bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman, kemudian bertanya tentang ihsan. Nah, artinya apa? Malaikat itu juga bisa berubah menjadi manusia. Ya, siapa tahu di Masjid Dzikrullah ini setiap taklim ada malaikat yang datang. Dan kalau yang tidak nampak, insya Allah dari ujung sampai ujung sana, Bu, ya, dari ujung sini sampai ujung sana penuh dengan malaikat majelis taklim ini. Karena memang hadisnya begitu, dihadiri oleh para malaikat majelis-majelis ilmu ini. Dan para malaikat mendoakan orang-orang yang datang di majelis-majelis ilmu ini. Disebut satu-satu, Pak, nama-nama kita itu oleh para malaikat, ya. Ya Allah, si fulan, ya. Ya Allah, ini Pak Tejo selalu taklim, ya Allah, selalu di majelis ilmu, ya Allah, ya, berikan kebaikan kepadanya, ya Allah. Dalam hadisnya seperti itu. Dan nama-nama jenengan disebut satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat.
Begitu juga Rasulullah menggambarkan, ya bukan menggambarkan, di dalam sebuah hadis, ya, bagaimana bentuknya malaikat Jibril itu, ya, malaikat Jibril itu memiliki, ya, ajnihah, ya, sayap, yang sayapnya itu, kedua sayapnya itu, ya, antara timur dan barat. Nah, itu malaikat Jibril. Artinya kita beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang menjaga pintu neraka, yaitu malaikat Malik. Ada malaikat yang menjaga pintu surga, yaitu malaikat. Ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat siapa? Raqib dan Atid, ya. Ya, sambil ngingat-ngingat pelajaran waktu SD, ya. Tapi nggak tahu SD sekarang diajari malaikat-malaikat enggak? Diajari napa mboten? Yang SD yang bukan SD yang berbasis agama, ya, tapi SD umum itu. Diajari napa mboten? Beriman kepada malaikat ini, ya. Mungkin nama-nama yang lain, ya, bukan nama-nama malaikat mungkin, ya. Malaikat yang menanyakan di alam kubur, ya, yang menyiksa di alam kubur. Malaikat siapa? Mungkar dan Nakir. Malaikat yang meniup trompet sangkakala ketika nanti yaumul akhir. Jangan keliru loh, ya. Israfil, malaikat pencabut nyawa. Nah, ya. Ada manusia yang bernama Israel, ya. Ada malaikat namanya Israel. Tugasnya malaikat Israel apa? Pencabut nyawa. Kita beriman kepada Allah. Ini adalah sebuah kebaikan. Ya, jadi kebaikan-kebaikan ini harus ada pada diri kita, dan ini berat, Pak. Berat. Kalau kita tidak memiliki iman, maka berat, ya. Siapa malaikat itu? Sehingga dengan adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala, kita pun, ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, ya, memiliki kekuasaan. Dengan malaikat-malaikat yang ada ini memiliki tugas-tugas tersendiri, ya. Kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tugasnya masing-masing. Wal kitab wan nabiyyin, juga beriman kepada kitab-kitab Allah dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab Allah. Kita ini tetap mempercayai ada kitab yang namanya Zabur. Kita beriman karena itu adalah kitab Allah. Beriman kita. Kita juga beriman kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Kita beriman ada kitab Taurat itu. Kita juga beriman ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Injil. Kita beriman, ya. Sebagai seorang muslim, ya, kita beriman kepada kitab-kitab Allah karena itu menjadi ajaran Islam. Tidak boleh mengkufuri. Tidak ada, yang paling benar itu Al-Quran. Memang hari ini yang paling benar adalah Al-Quran, tapi bukan berarti kita meniadakan kitab-kitab yang dulu pernah ada, yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, ya. Maka kita juga beriman kepada para nabi, ya. Terutama nabi dan rasul Allah yang disebutkan, ya, yang kita pahami. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini terkait dengan masalah iman, ya. Jadi ini adalah terkait dengan masalah akidah. Jadi ayat ini membicarakan tentang akidah, tentang masalah ibadah, dan tentang masalah akhlak, ya. 3 hal
yang sudah mencakup keseluruhan di dalam kehidupan kita, yaitu berbicara tentang masalah kebaikan. Wa atal mala ala hubbihi. Nah, salah satu kebaikan yaitu memberikan harta ala hubbihi. Artinya memberikan harta yang ia cintai. Ini berat apa ringan, Pak? Ya. Wayahe oleh duit, ya. Pas wayahe harus mengeluarkan harta itu. Ya. Mas, ya apa iki? Ya. Wayahe, Mas. Ana sing njaluk bantuan iki. Gimana? Harta kita yang kita cintai harus kita keluarkan. Maka di dalam hadis disebutkan wa atal mala ala hubbi ay akhrajahu wa huwa muhibbun lah. Tafsirnya adalah harus mengeluarkan harta itu padahal dia mencintai hartanya. Raghibun fi, senang sekali. Senang ya, duwe sepeda motor, punya mobil, punya rumah ya. Uangnya banyak ya, tapi nggak disimpan di banker ya. Nasun ala dzalika Ibnu Mas'ud ya, wa Sa'id bin Jubair wa ghairuhuma minas salaf wal khalaf kama thabata fi sahihain min hadis Abu Hurairah marfu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqah. Nah, jadi para sahabat itu bertanya, sedekah yang paling afdol itu seperti apa? Nah, dijawab oleh Rasulullah, afdhalus shadaqah, sedekah yang paling utama, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mulu al-ghina wa tahsyal faqra. Sedekah yang paling utama adalah kalian melakukan sedekah ya, pada saat kalian dalam keadaan sehat, ya, sehat walafiat, segar bugar, ya. Sahihun, pada saat kalian dalam posisi medit-medite, ya, sempit, ya. Sahih itu kikir, ya. Nah coba, wis sehat, ya, terus ngaboti, ya, ngaboti, waduh, eman ini, ya. Sahihun, nah itu lebih utama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi abot Pak, ya. Pada saat sehat, pada saat kita, ya, gandoli, ya, kikir itu, ta'mulul ghina, kita sudah mengharapkan kita ini sudah pada posisi kaya, ya. Jadi merasa, ya, sehat, terus, ya, kita juga gandoli, terus pas dalam keadaan punya, ya, kita memiliki harta itu. Wa takhshal faqra, dan kita dalam keadaan apa? Takut kehilangan harta itu. Nah, ini keutamaan ketika kita bersedekah. Jadi kita harus betul-betul ya bisa melepaskan harta itu, jangan digandoli. Karena kalau kita ingin keutamaan, pahala yang besar, kita harus betul-betul memiliki jiwa yang lapang. Ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita gandoli, ya, apa yang kita miliki tadi itu, kemudian kita, ya, dalam puncak-puncaknya dapat rezeki dan kita takut miskin. Tapi kita ngeluarkan harta itu. Engko nek tak tokno, engko nek tak kekno, awak dhewe gak duwe apa-apa, Dik. Ya apa, Dik? Sampeyan tega sampe aku. Ya. Pas pada saat saudaranya atau keluarganya butuh, Mas butuh utangan iki Mas 2 juta. Ya.
pas duwe ya, pas ono, pas yo waktunya itu kita ya, kuatir ngono lho. Engko nek iku tak culno awak dhewe wis gak duwe apa-apa ya. Iya nek dibayar. Tapi ternyata saat itulah keutamaan bersedekah. Masya Allah ya. Abot Pak. Ya itulah. Kalau makanya ini dinamakan albir. Makanya ini dinamakan kebaikan. Karena apa? Karena berat. Oleh karena itu yang pertama kali yang kita bahas tadi adalah iman. Kalau kita tidak punya iman, tidak bisa Pak. Makanya kalau kita lihat sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, mereka itu menginfakkan, mensedekahkan pada saat dia butuh, tapi dikasihkan kepada sahabatnya. Duh, antum ini lebih berhak, antum ini tidak punya baju, tidak punya. Ya, makanya kita kalau baca sejarah sahabat itu ya, ada seorang gubernur ya, dia itu nggak pernah nemui rakyatnya pada saat jam-jam tertentu ya, dilaporkan ya. Ketika ditanya apa, nggak punya bajunya gantian sama keluarganya. Naudzubillah min dzalik ya. Masya Allah, kita hari ini bisa melakukan hal yang seperti itu mungkin karena terpaksa bukan karena kita mengimani bahwa kita akan mendapatkan keutamaan dan akan mendapatkan ganti yang lebih besar. Mungkin kalau kita baca kisah-kisah ajaib itu ya, kisah ajaib, ada seorang pengemis datang ya, minta uang, minta ini, terus dikasih, tahu-tahu nanti di bawah tikar ada emas gitu ya. itu mungkin ya bayangan kita kan begitu ya. Engko nih dikeno, kalau kita kasihkan kita mendapatkan ganti langsung gitu ya. Ya, bayangan seperti. Tapi kita harus betul-betul memikirkan ketika harta yang kita miliki pada saat kita punya, kemudian kita nanti kalau ngasih harta itu ke orang lain, kita yang miskin. Nah, inilah saatnya keutamaan bersedekah. Sehingga apa? Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Ya. 700 kali lipat. Masya Allah ya. Nah, itu keutamaan bersedekah. Wa atal mala ala hubbi. Kemudian zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina wa fir riqabi wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Masyaallah ya. Kebaikan-kebaikan yang ada yang disampaikan ya, oleh Allah pada ayat ini tidak hanya memberikan harta ya, atau bersedekah ya. Tetapi apa? Yaitu kita peduli terhadap al-qurba, kerabat. Jadi kerabat ini ya saudaranya suami, saudaranya istri, saudaranya bapak, saudaranya ibu. Nah ini ya, itu kerabat. Kita peduli dan diharuskan untuk menyambung silaturahmi. Nah, jadi al-qurba wahum qarabatur rajuli wahum ula min a'ta minas shadaqah. Ya. Kalau di dalam tafsirnya yaitu kerabatnya dari saudara laki-laki dan dia berhak untuk diberi sedekah ya. Nah, ini. Jadi sedekah atau memberikan hartanya as-shadaqatu ya, alal masakin dan juga zawil qurba wal yatama, yaitu orang-orang
orang-orang miskin, ya. Humul ladzi la kasibalahum, mereka yang tidak punya pekerjaan. Nah, orang miskin itu mereka yang tidak punya pekerjaan, ya. Kayak aneh dewe iki miskin nih, ya. Karena tidak punya pekerjaan, ya. Tapi insya Allah, ya, kalau di Masjid Dzikrullah ini punya pekerjaan semua, ya. Ya paling tidak ternak teri lah, ya. Antar anak, antar istri, ya. Terus habis itu ke warung kopi, ya. La kasibalahum. Nah, kita menyantuni orang-orang miskin. Jadi kalau punya kelebihan harta, orang-orang miskin disantuni, yaitu mereka yang tidak punya pekerjaan. Waqad mata aba'uhum wa hum du'afa, ya. Dan mereka orang-orang yatim adalah orang-orang yang ditinggalkan orang tuanya. Wahum du'afa'u sigharu dunal bulugh, yaitu yang lemah, ya. Anak yatim itu adalah yang lemah, ya, yang ditinggal orang tuanya waktu kecil, yang belum balik, ya. Jadi yang belum balik itu kalau orang tuanya meninggal dunia itu namanya ya yatim. Nek sampean ya duduk yatim mana, Pak, ya. Ya, yatim, ya, sudah balik, ya. Yang namanya yatim itu yang ditinggal orang tuanya dalam keadaan lemah, ya, dan dia belum balik, ya. Nah ini, jadi menyantuni kerabat, menyantuni, ya, anak yatim, menyantuni orang miskin, ya. Wahum alladzina la yajiduna ma yakfihim fi quwwatihim wa qiswatihim wa suknahum. Orang miskin itu juga adalah mereka yang, ya, tidak bisa mencukupi keadaan dirinya, ya. Ya, makannya kembang kempis, ya, kekuatannya, dan juga tidak memiliki tempat tinggal. Alhamdulillah kita termasuk orang kaya, punya rumah semua, punya tempat tinggal semua, ya. Wa yu'tauna ma tasaddu bihim hajatahum wa khallatihim, ya. Wa fi sahihain, dan di dalam hadis Rasulullah bersabda, laisal miskin bihadza tawaf alladzi turadduhu tamru wat tamratani wal luqmatu wal luqmatani walakinnal miskin alladzi la yajidu ghina yughnihi wala yuftanu lahu fayatasaddaqu alaihi. Jadi bukanlah dikatakan orang miskin itu yang dia masih bisa makan kurma, yang bisa menghidupi, ya, yang masih bisa makan, ya. Yang bisa makan kurma, makan daging, ya, makan apa saja lah, ya. Walakinnal miskin, tapi orang miskin itu yang tidak mendapatkan ghina yughnihi, yang tidak bisa mencukupi dirinya sendiri. Wala yuftanu lahu fayatasaddaqu alaihi, ya. Dan dia harus ada yang mencukupinya, ya. Nah, sehingga orang miskin itu, ya, nanti kita bisa lihat teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita, kalau memang, ya, dalam seharinya itu tidak bisa makan, ya, apalagi tidak bisa makan sampai 2-3 hari, ya, maka itu betul-betul miskin. Nah ini, memberikan kepada orang miskin ini adalah sebuah keutamaan dan termasuk al-birr, ya, satu kebaikan. Wa ibnu sabil, dan memberikan, ya, membantu orang yang wa huwa al-musafir, dia adalah seorang musafir. Fayuta mayuwassiluhu ila baladihi, yang musafir ini dia kita membantunya untuk bisa pulang ke negerinya, ya. Bukan ke kota, ya. Di sini disebutkan, ya, baladihi, ke negerinya. Kalau kota kan Madinah, ya. Wa kadzal ladzi yuridu safaran fi ta'ati fayuta ma yakfihi fi dhahabin wa ibahin wa yadkhulu fi dzalika dhaif kama qala Abi Ibnu Tulha qala Ibnu Sabil huwa ad-dhaif alladzi yanzilu bil muslimin, ya. Yang namanya musafir itu adalah tamu yang ada, ya, bersama orang muslim. Nah, itu Ibnu Sabil, kita wajib membantunya. Kemudian wasailin, nah, orang-orang yang meminta-minta. Wasail
humul ladzina yata'arradzuna lit-talab fayu'tauna minaz zakawati was shadaqat kama qala Imam Ahmad ya. Jadi kita juga membantu orang-orang yang meminta-minta ya. Orang-orang yang meminta-minta fayu'tauna minaz zakah ya. Kalau kita biasa punya lembaga zakat diambilkan dari zakat ya. Was shadaqah dan sedekah. Kama qala Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-sa'ili haqqun wa in jaa ala farasin ya. Orang yang meminta-minta itu dia punya hak ya. Wa in jaa ala farasin ya. Meskipun dia datang menunggang kuda. Coba Pak, ada orang bawa mobil, terus Mas aku njaluk bantuan nih Mas, sampean ini numpak mobil kok njaluk. Wah. Pekerjaannya minta-minta. Nah, di sini as-sa'il alladzina yata'arradzuna lit-talab fayu'tuna minaz zakati was shadaqat ya. Mereka itu ya yata'arradzuna lit-talab ya. Apa ya? Yu'arriduna. Ya. Sebetulnya mereka itu tidak meminta-minta kecuali membutuhkan ya. Jadi ada sebuah kebutuhan ya, al-hajah ya. Sebagaimana Fatimah bintil Husain an abiha qala Abdurrahman ya, tadi kita sebutkan ada seorang yang meminta-minta yang datang kepada kalian meskipun dia ya menunggang kuda, memiliki hak ya, punya hak ya. Tapi sebetulnya mereka itu sebetulnya tidak minta-minta kecuali apa? Ada kebutuhan ya. Kalau dijadikan sebuah pekerjaan ya mungkin lain lagi Pak. Pekerjaannya apa? Jaluk-jaluk. Enak ya. Pekerjaannya apa? Minta-minta. Jadi tapi ini as-sa'il ya. Ya mungkin bukan pengemis ya. Tetapi sebetulnya dia itu malu untuk meminta itu ya. Tapi karena ada kebutuhan ya, maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak tahu kebutuhannya itu seperti apa orang itu ya, kebutuhannya sejauh mana ya. Sehingga dia kalau misalnya ada orang naik mobil kita kan tidak tahu, mungkin itu mobilnya tetangganya atau mobil saudaranya kan gitu ya. Tapi kalau ada yang minta-minta mungkin sangat penting sekali ya, kita ya, sebagai bentuk amal soleh dan ini adalah sebuah kebaikan kita berikan ya, kita kasih. Wa fir riqab wa humul ladzi mukatibuna alladzina la yajiduna ma yu'duna fi kitabatihim. Ya, ar-riqab yaitu apa? Tawanan ya. Nah, ini kalau kita punya rezeki, punya harta ya kita bantu ya. Saudara-saudara kita yang mungkin sedang di penjara ya, penjaranya bukan karena dia maling, bukan korupsi, bukan ya membunuh ya karena dia berdakwah ya. Yang ditawan ini berarti kan dia muslim yang ditawan oleh musuh. Nah kita bantu. Masya Allah keutamaannya sangat besar sekali ya. Wa atal mala wa fir riqabi. Nah ini wa iqamis shalah. Ya, dan termasuk kebaikan yang paling utama adalah mendirikan sholat. Nah, ini jangan sampai kita tinggalkan. Wa ataz zakah dan membayar zakat ya, membayar zakat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ya. Nah ini dalil-dalilnya banyak sekali ya. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah ya. Maka celakalah orang yang tidak menunaikan zakatnya. Alladzina wal mufuna bi ahdihim idza ahadu
ya, menunaikan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menepati janji. Wah, ini kebaikan yang harus kita lakukan, menepati janji. Berapa tadi Pak? Ya, banyak kan? Nah ini, maka ayat ini kalau kita bertanya tentang sebuah kebaikan di dalam ayat ini, tentang akidah, tentang ibadah, tentang iman, ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian akhlak, ya, yaitu apa? Menunaikan janji, tepat waktu, ya, jam 8 ya jam 8, jam setengah 8 ya jam setengah 8, ya, jangan molor. Nah, ini adalah kebaikan, ya. Maka orang yang biasanya telat-telat itu hatinya pasti gelisah, ya. Ya, hatinya pasti gelisah. Ngerti nih itu sesuatu yang tidak baik, gitu ya. Makanya Allah katakan termasuk sebuah kebaikan itu adalah menepati janji. Ya. Kalau di masjid ya di masjid, ya, jangan pertemuannya di masjid terus di warung kopi, ya, nunggunya di warung tidak ketemu, ya. Kalau memang sudah memiliki satu perjanjian, ya untuk berdakwah, ya kita tepati janjinya, harus betul-betul, ya, memiliki, ya, menepati janji. Alladzi yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Ya, termasuk orang muslim itu menunaikan sebuah kebaikan adalah tidak menyelisihi janji. Oleh karena itu, sifat orang munafik itu sifat utamanya apa? Kalau dia janji, ingkar, mengingkari, pasti nggak tepat. Wis janji-janji tok, ya, janji-janji tok. Ya. Dari pertama janji, ya, nanti begini, akhirnya apa? Beleot, ya, ingkar janji. Baik, kemudian kita selesaikan, ya. Wasailina wa firqabi wa aqamas sholata wa ata zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina. Termasuk kita harus memiliki akhlak yang paling besar yang dilakukan oleh para nabi dan rasul itu apa? Sabar. Ya. Sabar itu ada 3, as-sabru ala ta'ah, sabar di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Sabar, harus sabar. Sholat ya harus sabar, ya. Sodako ya harus sabar. Tolabul ilmi harus sabar. Kalau tidak sabar, sampean tidak akan bisa melakukan ibadah, ya. Ketaatan, apalagi ketaatan yang sangat besar nilainya, yaitu al-jihadu fisabilillah, memperjuangkan agama Allah. Maka tidak bisa Pak kalau tidak kita memiliki sabar. As-sabru alal maksiat, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Dan as-sabru alal musibah, sabar untuk apa? Menghadapi musibah, ujian-ujian ini. Nah, ini akhlak, ini sebuah kebaikan. Kalau kita tidak sabar, maka kebaikan-kebaikan yang lain pun kita tidak bisa melakukannya. Wasabirina wa fil ba'sa, ketika kita dalam keadaan menderita, ya. Wal ba'sa diuji, ya. Wadharra dalam keadaan lapang dan sempit. Wahinal ba's, apalagi, ya, dalam kondisi perang. Nah, dalam peperangan ini kita juga harus membantu orang-orang yang dalam keadaan mereka sedang diuji oleh Allah, ya. Kita wajib, ya, sangat utama sekali kita membantu mereka, meringankan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang meringankan saudaranya, ya, maka Allah akan ringankan nanti ketika dia, ya, masuk ke dalam surga. Masya Allah, ya. Jadi apalagi orang-orang yang sekarang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mereka, ya, dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan, ya, mungkin tadi diuji dengan musibah yang lain, ya. Nah, apalagi dalam kondisi peperangan. Nah, ini lebih lagi kita punya keutamaan untuk membantu mereka.
Ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang betul-betul jujur. Ya. Orang yang jujur itu ya yang melakukan tadi, beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada Alkitab, kepada nabi, ya, kepada para nabi. Mereka yang memberikan hartanya kepada ya, orang kepada kerabatnya, membantu kerabatnya, memberikan hartanya yang dicintainya, membantu kerabatnya, orang yatim, ya, anak yatim, kemudian orang miskin, ibnu sabil, para musafir, orang-orang yang meminta-minta, orang-orang yang dalam keadaan apa? Ditawan, ya, budak, ya. Dan betul-betul kita menjaga, ya, menjaga sholat, ya, kemudian membayar zakat, menepati janji, bersabar dalam keadaan lapang dan sempit, ya, dan juga dalam keadaan perang, ya. Mereka itu orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, ya, dan juga mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ya ayat yang kita kaji pada malam hari ini, ya. Ternyata satu ayat ya menghabiskan waktu yang cukup panjang, ya. Sebetulnya ini ya masih menerjemahkan saja, menerjemahkan. Tapi kalau tidak langsung kita kaji dengan tafsirnya, ya mungkin nanti lebih panjang. Karena kalau dibaca satu-satu per apa namanya per kata, ya, di sini membahas tentang wa iqamis shalah itu panjang, ya. Panjang, ya. Kemudian membahas tentang sabar panjang, ya. Membahas, ya. Jadi per kalimat-kalimat ini Masya Allah, inilah fungsinya kita mengkaji tafsir Al-Quran. Tapi kalau kita menikmati kelezatannya, menikmati betul perkata Al-Quran ini, kemudian kita menghayati, maka kita akan cinta, ya. Maka para sahabat, kemudian para ulama ketika mencintai, ya, ayat demi ayat Al-Quran, kemudian tafsirnya sampai menikmati, itu tidak terasa, Pak, enggak, ya, enggak terasa kalau enggak makan, ya, enggak terasa kalau sudah jam sekian, ya. Padahal baru 1,5 jam, ya. Para ulama itu kalau mengkaji tafsir ya sampai berhari-hari, ya, Masya Allah, ya. Imam Syafi'i itu, ya, dari habis maghrib, ya, sampai subuh ndak wudu-wudu, ya, terus, ya, kaji Al-Quran sampai subuh, ya, Masya Allah, ya, sampai subuh. Nah, kalau kita 1,5 jam sudah capek, ya, sudah penat, sudah Masya Allah, ya. Inilah berarti kita belum menikmati kelezatannya, ya. Ini atau mungkin nanti kita hadirkan ustadz-ustadz yang, ya, mungkin bisa membawa kita kepada kenikmatan tholabul ilmi, ya, terutama apa mengkaji ayat-ayat demi ayat Al-Quran ini. Kalau kita sudah cinta, kita sudah menikmati lezatnya ayat-ayat Al-Quran ini, Masya Allah, tidak terasa, Pak. 2 jam pun kita ini terus, wah, ya, kurang, ya. Ya. Nah ini, ya, 2 jam masih kurang. Tapi kalau sudah jam 9, wah, sudah waktunya, ya. Ya, sudah waktunya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Ya, sebelum kita akhiri membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.